Ken Dedis merupakan sosok legendaris dalam sejarah Nusantara, yang dikenal bukan hanya sebagai istri dari Ken Arok, pendiri kerajaan Singhasari, tetapi juga sebagai figur perempuan yang memegang peran penting dalam jalur kekuasaan yang mengarah pada kebesaran Majapahit. Cerita tentang Ken Dedis dipenuhi unsur drama, cinta, ambisi, dan kekuasaan, yang pada akhirnya melahirkan dinasti besar yang mempengaruhi sejarah Indonesia. Ken Dedis berasal dari desa Panawijan, sekarang dikenal sebagai daerah Malang. Ia adalah putri seorang pendeta Buddha bernama Pupurwa. Kecantikan dan karisma Ken Dedis terkenal hingga melampaui perbatasan wilayah kecilnya. Sejarah mencatat bahwa dia adalah sosok perempuan yang tidak hanya cantik, tetapi juga cerdas, berwibawa, dan memiliki daya tarik spiritual yang luar biasa. Ini membuat banyak orang percaya bahwa ia bukan perempuan biasa, melainkan perempuan yang bercahaya. Legenda ini diperkuat dengan kepercayaan bahwa Ken Dedis memiliki wahyu keraton, sebuah anugerah ilahi yang konon hanya dimiliki oleh orang yang ditakdirkan untuk melahirkan keturunan raja-raja. Cerita Ken Dedis menjadi bagian penting dari sejarah awal berdirinya Kerajaan Singhasari. Kala itu, Ken Dedis menikah dengan Tunggul Ametung, seorang Akuus, macam bupati di Tumapel. Pernikahan ini awalnya berlangsung damai, tetapi keberadaan Tunggul Ametung sebagai penguasa membuat iri banyak pihak, terutama Ken Arok, seorang prajurit ambisius yang berhasrat untuk merebut kekuasaan. Kisah Ken Arok dan Ken Dedis bermula dari pertemuan yang menjadi titik awal perubahan sejarah. Diceritakan, Ken Arok melihat Ken Dedis secara tidak sengaja ketika sedang diusung dalam tandu. Pada momen inilah, Ken Arok menyadari bahwa Ken Dedis memiliki pancaran ilahi yang menandakan bahwa dia ditakdirkan melahirkan raja-raja besar. Tekad Ken Arok untuk menguasai Tumapel semakin menguat, dan ia pun merancang rencana untuk membunuh Tunggul Ametung. Dengan bantuan seorang pandai besi bernama Mpu Gandrin, ia membuat keris yang konon mengandung kutukan. Keris inilah yang digunakan untuk membunuh Tunggul Ametung, membuka jalan bagi Ken Arok untuk mengambil alih kekuasaan dan menikahi Ken Dedis. Pernikahan Ken Arok dan Ken Dedis menjadi awal dari babak baru. Ken Arok, yang awalnya hanya seorang prajurit biasa dengan latar belakang penuh intrik dan pembunuhan, akhirnya menjadi raja pertama kerajaan Singhasari. Ken Dedis, sebagai permaisuri, berperan besar dalam meneguhkan legitimasi kekuasaan Ken Arok. Kepercayaan masyarakat bahwa dia memiliki wahyu keraton memperkuat klaim Ken Arok sebagai penguasa sah. Dari pernikahan ini, lahir keturunan yang akan memainkan peran penting dalam sejarah kerajaan-kerajaan Jawa. Anusapati, anak sulung Ken Dedis dengan Tunggul Ametung, kemudian menjadi raja setelah kematian Ken Arok. Namun, dinamika kekuasaan di antara keturunan Ken Dedis penuh dengan intrik, balas dendam, dan tragedi. Anusapati sendiri akhirnya dibunuh oleh Tohjaya, anak Ken Arok dari selirnya, dalam sebuah perebutan kekuasaan yang berdarah. Di balik segala intrik dan perseteruan, pengaruh Ken Dedis sebagai ibu dari para penerus kerajaan tetap terasa. Ia menjadi sosok sentral dalam silsilah kekuasaan yang pada akhirnya melahirkan Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Raden Wijaya adalah cucu Ken Dedis yang memanfaatkan kondisi politik pasca keruntuhan Singhasari untuk mendirikan kerajaan baru. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit berkembang menjadi kerajaan besar yang mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, sang Mahapati yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Ken Dedis melambangkan peran perempuan
dalam sejarah sebagai penghubung yang mengalirkan legitimasi dan kekuatan dinasti. Dalam dunia politik yang didominasi pria, kehadiran Ken Dedis menjadi bukti bahwa perempuan bisa memiliki peran sentral dalam mengarahkan nasib sebuah kerajaan. Meskipun posisinya mungkin tidak sekuat raja, pengaruhnya sebagai permaisuri dan ibu raja-raja berikutnya menunjukkan betapa penting peran perempuan dalam jalur kekuasaan. Cerita Ken Dedis juga memiliki nilai simbolis dalam kebudayaan Jawa. Ia melambangkan keagungan, kebijaksanaan, dan kekuatan feminin yang tersembunyi di balik dinding istana. Kecantikan dan aura spiritualnya yang dilihat Ken Arok sebagai tanda takdir besar, menegaskan keyakinan bahwa kekuasaan sejati bukan hanya terletak pada kekuatan fisik atau militer, tetapi juga pada legitimasi yang bersumber dari simbol-simbol sakral dan mistis. Maka, peran Ken Dedis dalam membangun fondasi kekuasaan yang berlanjut ke Majapahit bukan hanya sebagai istri dan ibu dari para raja, tetapi sebagai penjaga wahyu dan pewaris karisma kepemimpinan. Dari darahnya mengalir generasi pemimpin yang mampu membawa kerajaan mencapai puncak kejayaan dan mencatatkan namanya dalam sejarah Nusantara yang gemilang. Kisah Ken Dedis mengajarkan bahwa kekuasaan seringkali bergantung pada kekuatan yang tidak terlihat, seperti kepercayaan, harisma, dan pengaruh spiritual.